Kitabul Haji. Sudah sampai kepada pembahasan kitab haji. Huwa lugatan al-qasdu wa syar'an qasdul ka'bati lil af'ali qasdul qasdul ka'bati lil af'alil atiyah. Secara lugatan haji itu adalah bermaksud saja. Wa syar'an, dan haji secara syariat qasdul ka'bati lil af'alil atiyah. Bermaksud pergi ke Ka'bah lil af'alil atiyah, dengan perbuatan yang ditentukan, yang sudah disyariatkan. Wal umrati, dan kitab umrah, bab umrah. Wahiyya lugatan, secara lugatan az-ziyaratu, umrah itu namanya ziarah. Wa syar'an qasdul ka'bati lil af'alil atiyah. Haji adalah secara bahasa artinya bermaksud, bepergian. Kemudian secara syariat mengunjungi, bermaksud bepergian tapi mengunjungi Ka'bah. Berarti kalau haji dan umroh itu secara syariat melaksanakan perjalanan ziarah, tapi tempatnya ditentukan, tempatnya khusus, dengan niat khusus, perjalanannya pun khusus. Kenapa? Kalau ibu pergi ke Bali, ibu pergi ke travel jalan-jalan ke Malang segala macam, itu sama tempat khusus ya, karena memang Malang, tak ada lagi duanya, Malang, Bali. Tapi apakah melaksanakan ibadah khusus? Tidak ada. Kenapa dibilang ibadah khusus? Karena tempatnya hanya ada Ka'bah, dan Ka'bah itu cuma satu. Ada Ka'bah di Batam Center, ada, tapi duplikat. Nah, itu namanya replika. Jadi kalau ditanya ibadah haji dan umroh apa dinamakan? Kalau ibadah haji itu al-qasdu, bermaksud melakukan perjalanan. Kalau umroh ziarah. Jadi harus dibedakan ya. Kalau umroh ziarah, kalau haji al-qasdu, itu secara bahasa. Tapi kalau secara syariat sama umroh dan haji ini. Ziarah mengunjungi Ka'bah. Berarti mengunjungi tempat yang khusus, niat karena Allah, dengan ibadah yang khusus. 3 ini aja. Ingetin Bu. Haji dan umrah adalah ziarah ke Ka'bah. Berarti kan Ka'bah ini tempat khusus. Dengan ibadah khusus. Apa ibadah khusus? Tawaf, sa'i. Itu khusus. Kemudian kalau haji ada wukufnya. Dan dengan niat karena Allah SWT. Jadi kalau ada orang haji karena pamer niatnya, maka secara syariat tidak sah. Meskipun secara bahasa dia sah karena memang sudah mengunjungi. Maka niatnya karena Allah. Kalau ke tempat lain bisa, saya ke Batak, saya ke Badang mau ikut kajian lillahi ta'ala. Betul. Ke tempat khusus. Khususnya apa? Memang tak ada yang sama. Ternyata banyak yang sama. Masjid sama-sama masjid. Kemudian dengan ibadah khusus. Enggak ibadah khusus. Nah, tapi kalau ke Mekah dan ke Madinah, ibadahnya khusus tawaf. Tawaf hanya dilakukan di mana, Bu? Di depan Ka'bah. Sa'i hanya dilakukan di Safa Marwah. Ada selain tempat lain Safa Marwah? Enggak ada. Jadi, ziarah ke tempat khusus dengan ibadah khusus, niat karena Allah. Itu aja diingat. Ziarah ke tempat khusus dengan ibadah khusus, niat karena Allah. Jadi simpelnya begitu. Baik. Huma fardhani, haji dan umroh itu wajib. Ini perlu disampaikan. Tapi kan wajibnya bagi yang mampu. Kenapa umroh termasuk wajib, Pak Ustadz? Sebenarnya umroh wajib. Kenapa? Karena memang kalau kita haji pasti harus melaksanakan umroh. Jadi hukum asal pertama umroh itu sebenarnya kalau ibu punya kemampuan wajib melaksanakan umroh. Tapi kalau udah umroh, ibu alhamdulillah kalau dapat waktu pas kebetulan haji. Jadi kenapa ini Pak Ustadz dinamakan wajib umroh? Karena kata Rasulullah, satu ketika Siti Aisyah bertanya ke Rasulullah. Nah, ini contoh. Kalau haji ijma' ulama. Sudah mufakat seluruh ulama bahwa haji itu wajib. Tapi manis tatu ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Nanti disebutkan semua rinciannya. Mampunya di apa, bagaimana syaratnya.
bagaimana rukun haji dan segala macam. Kalau umroh, falamma soha an Aisyata qultu ya Rasulullah hal 'alan nisa'i jihadun. Satu ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah perempuan itu wajib berperang? Kata Rasulullah, iya, perempuan wajib perang. Naam, jihadun. Tapi peperangannya la qitala fihi. Peperangannya itu, jihadnya itu tidak ada berkelahi. Tidak seperti menusuk-nusuk pedang. Jadi istri Rasulullah namanya Siti Aisyah bertanya, apakah jihad berperang fisabilillah itu wajib bagi wanita, bagi perempuan? Iya, wajib. Tapi peperangan yang tidak ada berdarah-darahnya, bukan berkelahi. Apa dia? Al-hajju wal umratu. Haji dan umroh. Jadi bagi perempuan kalau ditanya apa keutamaan perempuan berhaji dan umroh, jihad fisabilillah. Pahalanya sama dengan membunuh orang kah? Nah, makanya yang punya uang daftar. Nah, ini yang ditanya sama Bu Martini. Nah, keutamaan haji. Ya, kan sudah datang. Jadi pertama kalau ditanya keutamaan haji apa bagi perempuan, pahalanya seperti jihad fisabilillah. Berperang. Kalau perempuan kan tak boleh berperang kata Nabi. Tak mungkin perempuan harus di depan berdarah-darah pakai panah, pakai pedang. Apa jihad perempuan itu? Yaitu al-hajju wal umratu. Itu hadis sahih. Haji dan umrah. Kalau daftar haji Pak Ustadz, memang lebih baik haji karena haji wajib secara ijma ulama. Umrah juga sebenarnya wajib kalau mampu, tapi lebih wajib haji. Nah, kalau ditanya Pak Ustadz, umroh dulu atau haji dulu? Kalau mau ikut sunnah Rasulullah, maka umroh dulu. Rasulullah itu 4 kali umroh. Pertama, tahun ke-6. Tahun ke-6 Rasulullah, tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah berangkat umroh gagal. Kemudian diulang lagi tahun ke-7. Umroh lagi Rasulullah, tapi umrohnya qadha, mengganti ke. Tapi yang tahun ke-6 ini gagal karena dicegat. Karena tidak mau Abu Jahal dan Abu Lahab, Muhammad kalau bersama rombongannya umroh ke Mekah, nanti bikin onar nanti. Nanti akan memprovokasi orang-orang ngasik nak mau ke Islam, kan gitu. Jadi umroh Rasulullah tahun ke-6, berarti Rasulullah sudah 6 tahun di Madinah. Berjalan Rasulullah tapi dicegat. Tapi meskipun tidak jadi umroh, niatnya kan sudah sampai. Saat itu juga dapat apa nama Rasulullah? Yang dapat perjanjian Hudaibiyah, perdamaian. Hudaibiyah, peperangan Hudaibiyah di tahun ke-6 Hijrah dapat kerjasama bahwa nanti akan diperbolehkan nanti tahun berikutnya kata Abu Jahal. Yang penting kamu dengan syarat tak usah provokasi orang Mekah. Nah, kamu boleh ke Mekah lagi nanti tapi tahun ke-7, tahun lagi ke depan. Itu namanya perjanjian Hudaibiyah. Nah, jadi yang pertama Rasulullah gagal tapi niatnya sudah tahun ke berapa? Tahun ke-6. Haji umroh yang kedua Rasulullah tahun ke-7. Itu dinamakan umroh qadha. Lalu berikutnya baru Rasulullah memenangkan Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah menaklukkan Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu. Di tahun ke-8 Rasulullah bisa mengalahkan orang-orang Mekah. Kalau Rasulullah kejam, di tahun ke-8 Rasulullah akan membunuh semua orang-orang Mekah. Karena kenapa? Ingin membalas dendam. Bagaimana Rasulullah dulu dilempar batu, bagaimana Rasulullah dulu dicaci maki, bagaimana Rasulullah itu diludahin sama nenek-nenek. Untung Rasulullah hatinya lebih lembut daripada sutra. Dia tidak pernah dendam. Padahal pedang sudah dipegang sama Rasulullah. Orang-orang Rasulullah membawa pasukan banyak, 10.000 pasukan Rasulullah. Apa yang terjadi di sana? Semua menganggap Muhammad engkau baik. Engkau memang baik Muhammad. Begitulah ciri-ciri orang kalau sudah nengok sukses semua baik-baik. Kalau ibu datang ke kampung bawa emas 100 kg, bawa mobil Alphard semua ngaku, kamu dulu pernah aku gendong loh katanya. Coba kalau ibu datang ke kampung tak bawa apa-apa, siapa dia nggak kenal aku katanya. Atau ditangkap polisi, siapa itu? Padahal sering ngopi, saya nggak kenal Pak polisi, tapi ditangkap juga.
Itulah kalau ibu mencari teman suka dan pas senangnya dipuji-puji, pas lagi banyak duit dipuji-puji. Sekali kawan banyak hutang, nggak ada yang nyamperin. Padahal dulu kita makan sama dia. Ada apa tidak itu, Bu? Di mana? Sinetron. Nggak boleh, Bu. Di sinetron Indosi. Kan sudah saya bilang, semua yang saya contohkan di sinetron. Kalau nggak di sinetron, saya dapat dari grup WhatsApp. Jadi apa maknanya? Rasulullah ketika memenangkan Mekah, makanya datang itu surat turun, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan bagi umat Islam, apa yang terjadi? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka aku menengok manusia itu berbondong-bondong masuk ke Islam. Itulah Rasulullah bertahun-tahun hijrah ke Madinah, baru ke tahun ke-8, 8 tahun baru menang Rasulullah. Nah disitulah Rasulullah baru melaksanakan umroh yang ketiga. Paham? Lalu yang keempat kapan? Di tahun ke-10. Kurang lebih 1 tahun sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah melaksanakan haji wada, kemudian sekaligus umroh. Jadi Rasulullah umrohnya berapa kali, Bu? 4. Setelah itu baru haji. Jadi kalau ikut sunnah Rasulullah umroh 4 kali. Tapi kalau mampu ya sambil daftar, sambil nunggu haji. Siapa yang sudah daftar haji di sini, yang angkat tangan? Hah? Kok rahasia? Yang sudah daftar. Oh, Bu Hamidah. Sudah dapat porsi Bu Hamidah? Masya Allah. Tahun berapa nanti berangkat? Yang penting panjang umur, sehat Bu Hamidah. Nah, tak apa-apa, berarti kan niatnya sudah sampai. Kalaupun memang kita tak sampai umur, kan ada anak kita, wariskan ke anak kita. Pahalanya tetap kita. Itu namanya setiap dibilang namanya istinabah atau namanya badal. Badal umroh, badal haji. Bukan ba'dal ya. Badal. Ba'dalam. Ba'dalam. Jangan ba'dal. Kalau ba'dal setelah ba'da subahih. Ba'dal insya. Mengganti. Iya. Kenapa, Bu? Ganti. Badal itu mewakilkan. Nah, kalau qadha itu mengganti. Mewakilkan. Bahasa kampung saya representasi. Paham Bu Umar? Masya Allah. Baik, oke lanjut. Jadi kenapa dibilang umroh itu wajib? Karena satu ketika Siti Aisyah itu nanya ke Rasulullah. Berarti bagi perempuan umroh itu kalau mampu umroh. Jadi tidak ada salahnya kalau ibu umroh duluan. Dan sambil lalu daftar haji. Tapi Bu Hamidah belum umroh. Nah, umroh lah. Kan masih banyak kan di rekening. Ada 2 miliar kan masih kan? Oh iya. Masya Allah, Bu Umar ini kali sampai ke situ kan. Baik. Perhatikan baik-baik. Saya bacakan keutamaannya sekarang. Jadi sebelum saya baca semua, kita baca keutamaannya dulu. Pertama, keutamaan haji. Ibu tinggal catat bahasa Indonesianya nanti. Saya bacakan dulu. Keutamaan haji yang pertama, hadis ini dari sahabat Jabir. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Qila ya Rasulullah wa ma birruhu qala it'amut ta'ami wa tibul kalami. Haji mabrur, keutamaan haji yang pertama, balasannya surga. Haji mabrur mendapatkan surga. Tak usah dipertanyakan lagi, pasti mendapatkan surga. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian sahabat bertanya, seperti apa kebaikan haji itu? Maksudnya haji mabrur seperti apa? Wa ma birruhu. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Lalu sahabat nanya, wa ma birruhu. Haji mabrur seperti apa haji mabrur itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, it'amut ta'am, memberikan makan, bersedekah, berarti tidak pelit lagi. Sebelum berhaji pelit, jarang bersedekah, pulang dari haji dia gemar memberi. Itu contoh salah satu haji yang mabrur. Watibul kalam, dan
bahasanya, tutur katanya sudah baik, tidak jorok, tidak kurang ajar, sudah tambah santun, tambah rendah hati, tidak nyolot, tidak bergosip, tidak lancip. Lancip. Maksudnya bukan manyon. Iya, lancip itu kan banyak, manyon lah, suka marah lah. Iya. Memang nggak ngomong tapi nengok orang itu kayaknya apa orang? Oh iya, emang ada ya? Ada, tapi di sinetron Indo sih. Yang bilang di sini nggak boleh. Di sini kan nggak ada yang lancip-lancip. Semua mingkem. Jadi kalau ditanya, perhatikan ibu-ibu ya, saya sampaikan ya. Ada haji mabrur, ada haji Oke, Bu Mar, apa cerita nih mabrur sama makbul, bedanya apa? Mabrur, makbul ya. Makbul atau mabrur nih? Apa bedanya mabrur dengan Kan doa-doanya di makbul, mabrur. Kemarin di Permata udah saya jelaskan kan. Jadi kalau ceramah tak usah pakai tema lah saya kalau nggak dicat. Baik, bagus. Makbul? Makbul, kabul. Apa? Dijabah doa-doanya. Iya, diterima. Iya, itu aja. Pahalanya diterima. Jangan disama-samain, Bu. Jadi Bu, perhatikan baik-baik. Ada haji mabrur, ada haji makbul. Mabrur itu apa Pak Ustadz? Diambil kata birrun. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang. Berarti kalau haji mabrur, hajinya bertambah kebaikannya. Pulang dari haji, pulang dari umroh, bertambah kebaikannya. Yang dulunya pelit jadi bersedekah. Yang dulunya sedekah 1.000 jadi 1.500. Naik sikit tak apa-apa. Yang dulunya, yang kedua, watibul kalam. Haji mabrur itu adalah mulutnya, lisannya sudah berubah. Yang dulunya suka nyolot, yang lancip, yang suka berghibah, yang suka bergosip, yang suka memfitnah, yang suka sepelekan orang. Ya, yang ngejek-ngejek, yang fitnah-fitnah sudah santun. Setiap orang senyum. Jeng mau kemana jeng? Say, buntik, pucat. Nah, sudah berubah ya. Pak Ustadz, mama saya dulu sebelum haji, Pak Ustadz lancip betul Pak Ustadz. Sekarang sudah senyum aja Pak Ustadz. Nggak ngomong enggak, kenapa giginya nggak ada Pak Ustadz. Ini contoh aja. Bukan berarti seperti itu maksudnya. Paham ya? Lalu kalau sudah hajinya mabrur, umrohnya juga mabrur, melahirkan kebaikan, barulah dia menyandang predikat makbul. Kalau orang sudah bertambah kebaikannya, berarti haji dia makbul. Apa maksudnya? Berarti hajinya diterima Allah pahalanya. Karena sampai sekarang ada orang yang diterima sholatnya. Kamu sholat subuhnya tadi, alhamdulillah diterima sama Allah. Ada yang bilang? Gak ada. Kalau yang ada yang tahu seperti itu, dia sesat. Kamu kemarin puasa 2025 tuh dapat Lailatul Qadar. Oh iya, ada di WhatsApp. Saya dapat Pak Ustadz di WhatsApp nih. 2026 udah tak lagi iktikaf. Kenapa kok nggak iktikaf sebelum terakhir? Aku udah dapat 2025 kemarin. Ngapain aku dapat lagi? Paham? Makanya dirahasiakan Allah. Pahala sholat, pahala sedekah, semua tidak ada yang tahu diterima atau tidak. Kita hanya berusaha beribadah kepada Allah, jangan berhenti. Mudah-mudahan akhir hidup kita nih baik. Husnul khotimah. Mati dalam keadaan tersenyum. Jangan juga mati dalam keadaan lancip juga. Macam mana? Makanya Bu, ketika ibu mohon maaf, saya nggak nuduh. Jangan suka jelekin orang. Pas ketika jelekin orang mati kayak mana? Iya lah, aku pokoknya kalau nengok muka dia Pak Ustadz, enak saya Pak Ustadz. Itu? Mati dia. Mati pas lagi ngomongin orang kayak mana? Su'ul khotimah. Makanya sering berkumpul, ngaji Quran, sholat. Jangan sampai ada waktu senggang. Kalau tak bisa ibadah, tak bisa berzikir, minimal diam. Diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tak bisa berbicara baik, diam saja. Tapi kalau ditanya orang, jangan diam terus. Bang, jual ini misalkan kayak Bu Nasiro misalkan jaga ini. Ada susu kambingnya. Diam terus. Kenapa kok diam? Lebih baik diam. Ini kan lagi transaksi, masa diam? Paham Bu? Tapi kalau perempuan diam tuh artinya iya kan? Iya. Kalau perempuan, suka. Cerdas Bu Mar. Baik. Jadi yang pertama Bu,
Keutamaan haji adalah mendapat dengan catatan hajinya dan sudah dicatat mabrur dan makbul. Nah, itu dicatat, nanti kalau ada ditanya, mantap lah. Ngaji sama siapa? Ustaz Nuruddin guys gitu. Apa artinya mabrur? Ah, ini. Apa makbul? Kalau dulu mungkin ibu belum tahu kan, mabrur sama makbul. Intinya yang brur-brur itulah Pak Ustadz katanya. Nah, kenapa ada istilah mabrurah? Disesuaikan dengan namanya. Umroh itu kan ada taknya. Nah, umrotan berarti umroh mabrurah. Nah, kenapa ada istilah mabrurah dan makbulah untuk perempuan? Itu kan ciri tasniyah namanya, musanna. Mudah-mudahan Bu Hajjah umrohnya, hajinya mabrurah. Karena perempuan dia. Mabrurah dan makbulah. Tapi kalau bilang mabrur dan makbul tidak masalah. Karena sigot atau domir laki-laki boleh untuk umum. Seperti contoh, barakallahu fikum. Kalau ada laki satu, perempuan banyak, boleh mengatakan barakallahu fikum. Karena umum. Tapi kalau nggak ada sama sekali laki-laki, barakallahu fikunnah. Kalau kamu banyak fikunnah. Makanya sama dengan sakit. Sakit itu syafaqallah. Betul kan? Kalau laki-laki satu. Kalau perempuan syafaqillah. Kalau perempuan dua, kamu perempuan dua. Mudah-mudahan kamu berdua, mudah-mudahan kalian berdua sembuh penyakitnya. Cak mana? Salah. Nggak ada. Nggak ada syafaqillah. Nggak ada, jauh. Hah? Dua orang perempuan. Nggak ada. Wah, cuma nggak ada. Ini kayaknya harus belajar bahasa Arab ya. Safakumallah. Kuma. Hah? Oh iya, kenapa nggak bilang Bu Rini? Nggak usah khawatir. Kalau dua perempuan atau laki-laki, kuma. Kamu laki-laki dua, perempuan dua, kuma. Barakallahu lakuma. Kan ada. Betul. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Kalau pas lagu tahu. Oh iya. Ada lagunya Mahir Zain. Wa jama'a bainakuma. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kalian berdua fi khair, dalam kebaikan. Oh iya Pak Ustadz, selama ini saya cuma lagu-lagu aja Pak Ustadz. Kamu laki-laki satu, kah? Barakallahu lakah. Barakallahu fikah. Barakallahu fik. Fik itu fikah laki-laki, fikih perempuan. Tapi biar nggak nampak nggak tahu, ditasdid disukun sama orang. Barakallahu fik, barakallahu fik. Coba lanjutkan, fikah, fikih apa fikuh? Itulah Pak Ustadz tak tahu. Nah, nahu itu mempelajari huruf harkat terakhir. Nahu mengajarkan mempelajari huruf harkat terakhir. Barakallahu fika apa fikih apa fikuh. Nah, untuk selamat dari itu orang biasanya ditasdid semua. Barakallahu fik. Oh, fik apa? Makanya kalau ibu apa? Iya. Kalau sorob itu merubah hurufnya dari fa'alah ke yaf'ulu. Fa'alah fi'il madi, simple past tense. Yaf'ulu fi'il mudhari', simple future. Simple past tense, simple future. Simple present continuous tense, simple past continuous tense, simple present perfect continuous tense. Paham Bu ya? Dah. Ya. Saya sebenarnya mau merangsang ini, masih encer apa enggak nanti kalau memang belajar itu. Baik Bu, iya Bu. Kalau kita pulang haji, baik. dibilangin haji mardut apa? Mardut itu tertolak. Tertolak antonim lawan kata dari makbul. Roddah yarudduh, menolak. Mardut itu tertolak. Tapi nggak boleh Bu, nggak ada manusia yang bisa menilai. Emang manusia tuh kawannya Jibril? Kawannya malaikat Raqib dan Atid, nggak ada yang tahu. Cuma kalau makanya Bu, mohon maaf ya, mengaji itu bukan memperbaiki akhlak orang.
bukan menilai orang. Kalau cuma mau mengingatkan orang, iya. Tapi jangan mengaji dengan niat untuk menilai orang lain. Mengaji kitab, mengaji fikih untuk diri kita, dinilai. Kalau mengajarkan memang wajib. Mengajarkan ya, mengajarkan dengan menjudge itu kan beda. Mengajarkan dengan menyalahkan kan beda. Mengajarkan tuh memberikan kasih tahu. Tapi kalau menyalahkan, mencari-cari kesalahan, tajassus namanya. Wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu haram. Kita tak boleh mencari-cari kesalahan orang, apalagi mengejat. Kamu hajinya mardud. Kenapa? Karena kamu mabuk-mabukan. Tak boleh kita mengejudge. Tapi kalau kita mengajak, janganlah. Kamu kan sudah haji. Oh iya. Udah dapat ilmu saya tuh. Iya. Sinetron FTV ya kan Bu ya. Tersanjung dari jilid 1 sampai jilid berapa? Dulu pernah nonton Tersanjung kan? Pernah. Sampai berapa jilid? Baik, udah kembali lagi. Ini tak selesai nanti. Banyak. Makanya saya bilang kalau bab haji ini nanti akan berjilid-jilid sama dengan sholat lama. Karena ini rukun kelima. Berarti kalau sudah sampai rukun haji, kitab ini akan segera akan khatam. Baik, yang kedua, keutamaan haji adalah tentu hajinya mabrur ya. Keutamaan haji mabrur, yang pertama kan dapat surga. Haji mabrur tuh. Yang kedua, keutamaan haji mabrur mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Hadis Nabi su'ila ayyul amali afdal. Satu ketika sahabat ditanya sama Rasulullah tentang amalan apa yang paling utama, maka Rasulullah menjawab imanu billahi wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Qila summa mada? Sahabat nanya, ya Rasulullah, summa mada? Apalagi ya Rasulullah amalan selain iman kepada Allah dan Rasulullah? Maka Nabi menjawab, al jihadu fillah, jihad fi sabilillah, jihad karena Allah, berperang di jalan Allah, membunuh orang kafir yang ingin menghancurkan Islam. Summa mada? Apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Ini hadisnya Bukhari dan Muslim. Jadi urutan ketiga. Satu ketika sahabat ditanya, sahabat nanya sama Rasulullah, ayyul amalu afdalu ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, pertama imanu billah wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua al jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Lalu yang ketiga hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ada di kitab Bukhari, ada di kitab Muslim. Maksudnya apa Pak Ustadz? Amalan yang lain juga banyak Nabi menyebutkan. Nabi juga menyelipkan haji mabrur. Di lain kan ada juga amal yang paling baik apa? Birrul walidain, jihad fisabilillah. Nabi juga memberikan versi yang lain. Karena Nabi tidak sekali aja memberikan hadis. Dan ternyata di hadis yang ini haji memiliki peringkat level ketiga. Setelah iman kepada Allah dan Rasulullah, jihad fisabilillah dan haji mabrur. Tapi tadi kan sudah saya sampaikan, bagi perempuan khusus bagi perempuan, kalau ingin mendapatkan jihad fisabilillah, berhaji. Jadi ibu pertanyaannya dikumpulkan aja dulu, karena ini kan masih panjang urutannya. Belum menceritakan tentang syaratnya, siapa saja yang harus berhaji dan umroh, bagaimana jenis haji, ada berapa, ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji kiron. Jeli mat nanti ibu. Nah, gimana Pak Ustadz? Oh kalau haji tamattu begini, haji ifrad begini, haji kiron begini. Karena orang kan berbeda-beda. Ada yang datang bulan Syawal, ada yang datang bulan Dzulqa'dah, ada yang baru datang. Penduduk asli Mekah, hajinya itu haji namanya haji ifrad. Karena mereka haji aja, nggak bingung-bingung umroh lagi. Nanti setelah haji ada waktu senggang baru tawaf dan sa'i. Berbeda orang yang kaya. Orang yang kaya itu haji tamattu, nanti dijelaskan. Baik, yang kedua berarti adalah mendapatkan iya, fisabilillah. Lalu yang ketiga, keutamaan haji mabrur. Yang ketiga, keutamaan haji mabrur kayamin waladathu ummuhu. Dihapus seluruh dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja falam yarfath man hajjah, kata Nabi SAW, ini hadis datang dari Abu Hurairah. Sami'tu Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, saya mendengar langsung dari Rasulullah. Man hajjah, siapa yang berhaji, falam yarfus, kemudian setelah haji dia tidak melakukan dosa rafath.
dosa yang ada unsur seksnya. Mohon maaf, syahwat. Suka sama bini orang, suka sama laki orang, selingkuh, dan lain sebagainya. Walam yafsuk, dan tidak fasik. Apa fasik Pak Ustadz? Sudah tahu haram tapi dilakukan. Sudah tahu sholat wajib ditinggalkan. Dan yang ketiga, kemudian raja'ah ka yaumin waladatu ummuhu. Pulang ke Indonesia, ke kampungnya, ka yaumin waladatu ummuhu, seperti bayi di mana saat dia dilahirkan oleh ibunya. Paham Bu? Ibu kalau dilahirkan dari ibunya dulu, bayi yang dilahirkan, ada dosa tidak? Ada dosa. Jangankan dosa, baju aja tak punya. Ya kan? Dari saking tak berdosanya. Kencing ibu ketika gendong bayi itu, ibu nggak marah. Ada kira-kira orang gendong ponakannya yang baru kecil, tiba-tiba kencing terus dicekik, mati kau. Nggak ada. Dari saking tak berdosanya. Bahkan kalau orang dikencingi bayi, sebentar lagi kamu hamil. Positif ya, positif. Padahal bukan cuma kencing, sama ngompol-ngompol, sama beraknya juga basah semua. Malah senang orang itu. Kebetulan yang gendong nggak punya anak. Oh, sebentar lagi kamu punya anak. Ada nggak seperti itu? Tapi bukan. Ya, tapi bukan berarti ibu praktekkan datang dari haji ngompol juga di suami. Aku kan kayak bayi bang, gitu bang. Jadi ngompol tak apa bang. Kebetulan istrinya yang berangkat dulu bang. Bukan seperti itu maksudnya ya. Paham maksudnya Bu? Berarti yang ketiga, keutamaan haji akan dihapus dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Oke, lanjut. Kemudian, keutamaan haji mabrur adalah sebaik-baiknya jihad fisabilillah. Sama dengan yang tadi, tapi tulis aja karena ini hadisnya Imam Bukhari. Sebaik-baiknya perang fisabilillah. Sudahlah dapat pahala perang fisabilillah, tapi perangnya perang yang terbaik. Seperti apa perang yang terbaik? Salah satu perang yang terbaik, berangkat dari rumahnya, membawa modal sendiri dengan niat lillahi ta'ala, kemudian berperang, tiba-tiba mereka meninggal di medan peperangan. Itu syahid luar biasa. Dari saking syahidnya, darahnya tak usah dicuci. Meninggal dia dibungkus saja, Masya Allah. Kenapa? Karena darahnya itu di hadapan Allah suci semuanya. Tak perlu dimandikan lagi. Tapi sekarang udah nggak ada kan. Kecuali ibu mau berantem di Israel suaminya kan. Bang, kamu mau masuk surga bang, sana pergi ke Israel. Jangan balik lagi sini, mati aja sana bang. Tapi tak ada seperti itu. Jadi pahala haji ini sama dengan sebaik-baiknya jihad fisabilillah. Apa kata, ini malah dari Siti Aisyah hadisnya. Qultu, saya tanya sama Rasulullah, kata Siti Aisyah. Narol jihad afdalal amali afala nujahid. Ya Rasulullah, saya lihat perang jihad itu, jihad fisabilillah itu kayaknya amalan paling utama ya. Karena saat itu kan zaman perang. Jadi amalan yang paling tinggi saat itu tuh berperang. Melawan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Karena saat itu Nabi kan ingin menyebarkan Islam. Ada yang menghalangi. Maka kata Siti Aisyah, narol jihad afdalul amal. Saya melihat jihad ini adalah paling baiknya amal. Apakah ada untuk kami ya Rasulullah? Kami ini perempuan, ada nggak jihad? Kata Rasulullah SAW, lakin afdalul jihad hajjun mabrur. Iya, perang itu memang banyak dan menjadi amalan paling baik. Tapi sebenarnya bagi perempuan, kalau kamu nanya Siti Aisyah, yang paling baik itu bukan kamu berarti ambil pedang terus berperang. Kamu melaksanakan haji mabrur itu. Maksudnya melaksanakan haji, setelah haji ada perubahan. Jadi bukan hanya sekedar haji-haji saja, tapi tidak ada perubahan. Maka mudah-mudahan ibu yang sudah umroh, yang sudah haji, mudah bertambah kebaikannya. Jadi gampang kalau ibu mau ngecek ke dirinya, bertambah nggak kebaikan saya? Bertambah nggak ibadah saya? Itu. Loh bagaimana kalau pasang surut? Itu hal biasa. Tapi setidaknya tahun sebelumnya lebih baik, lebih buruk. Tahun sebelumnya sudah ditinggalkan, hari ini lebih baik. Makanya kata sahabat itu, mangkana yaumuhu khairan min amsi fahuwa robihun. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau mithla amsihi, hari kemarin dengan hari sekarang sama saja, maka maghbunun, dia rugi. Tapi yang paling parah, syarrun min amsihi, yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia sungguh mal'un, terlaknat, dilaknat. Kalau dilaknat berarti jauh dari Allah. Meskipun nampak kaya, tapi tidak ada keberkahan hidup. Selalu aja
ada sesuatu yang membuat dia hati tak tenang. Makanya kata Nabi itu, al-ismu, al-birru, kebaikan itu adalah husnul khuluqi. Kalau mau tahu kamu itu baik, kamu bertambah akhlakmu. Mau ke Allah ataupun ke orang. Kalau dosa bagaimana? Mahakan nafsah. Kalau kamu merasa punya dosa, kamu menahan sesuatu yang kamu paksa dan kamu tidak nyaman dengan itu. Apa maksudnya? Orang kalau punya dosa, dia akan merasa gelisah. Dia tahu dalam hatinya, dia merasa gelisah. Pokoknya tak nyaman. Kenapa? Karena dia sempat ngambil harta orang. Karena dia sempat menjelekkan orang tapi belum minta maaf. Dia terbayang terus. Jadi kata Rasulullah, kalau pengen kamu tahu apa perbedaan kebaikan dan keburukan dalam hatimu, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah bertambah akhlakmu. Semakin baik. Bukan berarti yang lain tak baik, bukan bersedekah berarti tak baik, tapi yang terbaik. Yang terbaik kebaikan itu kalau ada dalam dirimu, bertambah akhlakmu. Akhlak kepada tetanggamu, akhlak kepada suamimu, akhlak kepada gurumu, akhlak kepada orang ramai. Akhlak itu kan dari diri sendiri. Ada akhlak, ada adab, ada etika. Jangan disamakan. Kalau akhlak itu kan diambil kata khuluk. Khuluk itu karakter, akhlak itu jamaknya. Yang menggunakan akhlak itu makhluk. Yang menciptakan akhlak, kholik, Allah. Berarti kalau akhlak ini terhubung dengan Allah. Takutnya sama Allah. Memuliakan orang karena ikut perintah Allah. Bukan karena pengen dipuji orang. Kenapa kau memuliakan? Kenapa kamu sering ngasih-ngasih sama tetangga? Ya biar aku dipuji sama orang. Tidak. Tapi kita memberikan menyantuni anak yatim, memberikan makanan kepada tetangga, biar dipuji Allah, bukan dipuji tetangga. Itu namanya akhlak. Lalu kemudian bagaimana? Ismun. Al-ismu mahakan nafs. Dosa itu adalah ketika kamu merasakan kegelisahan. Dan kamu tahu itu ada yang mengganjal dalam diri. Terbayang. Orang kalau sudah berbuat jahat, dia akan terlalu terngiang-ngiang. Iya, gelisah. Dan ibu tahu, tapi ibu biarkan. Biarkan apa? Biarkan tidak bertobat. Kalau punya salah orang, biarkan aja lah. Gengsi lah, lebih cantik aku daripada dia. Lebih kaya aku daripada dia. Ngapain aku minta maaf? Berarti kan ibu tahu. Besoknya ingat lagi. Terbayang wajah kawan tuh. Di depan tuh. Kenapa? Karena dulu bestie. Sekarang udah musuh besar. Ibu gengsi mau minta maaf. Terbayang datang. Sampai kamar mandi ada di air tuh muka kawan. Senyum-senyum ini ngalamin tak? Iya. Enggak, maksudnya meskipun tak jatuh cinta, kalau kejahatan yang kita miliki itu selalu akan terbayang. Meskipun ibu mau sejuta pemikiran melupakan dosa itu, tak bisa. Akan selalu datang itu. Pada saatnya datang, seminggu kemudian datang. Maka kalau ada yang mengganjal, salah ke orang, menyakitin orang, cepatlah minta maaf. Ya, lebih takut mana sama api neraka? Itu masalahnya. Sama dengan ibu ke suami. Berapa banyak kebohongan. Saya bukan nuduh. Kalau ibu ada punya kebohongan sama suami, terus kemudian ibu tidak mau bercerita, itu akan selalu terngiang sampai meninggal. Cemana itu? Gimana masuk surga? Innama huwa jannatuki au naruki. Sesungguhnya suamimu itu bisa menjadi surga dan nerakamu. Hak suami itu secara psikologi cuma 3, Bu. Yang pertama, hargai suami, hormati suami. Artinya apa? Jangan nyolot, jangan lebih tinggi ucapan dari suami. Yang kedua, penuhi makanannya. Apa kesukaannya? Siapkan. Dia suka teh, siapkan teh. Dia suka makan pete, jengkol, masakin. Luar biasa. Dan yang ketiga, jangan lupa, penuhi syahwatnya. Jangan sampai dibilang, kamu nih bang, itu terus pikirannya. Memang gitu laki-laki. Nggak bisa guys. Paham? Innama huwa jannatuki au naruki. Sesungguhnya suamimu di rumah itu bisa menjadi surga atau bisa menjadi neraka. Tipsnya secara psikologi, ini bukan hadis. Secara psikologi, penuhi yang 3 suami ini. Pertama, hormati suami. Agungkan suami, layaknya seperti raja, maka engkau seperti ratu. Kalau ibu kalau ibu bersikap sama suami, suaminya seperti tukang kondektor bus, taksi, ibu seperti penumpang lah. Tapi kalau ibu layani suami seperti raja, maka engkau seperti queen, king and queen. Oh, Queen Elizabeth. Yang kedua, layani, buatkan makanan yang enak, kesukaan suami. Pas ketika suami minta, cepet buatkan dengan cara apapun. Jangan bilang capek lah bang, beli aja lah bang.
Banyak bang yang enak bang mesti bang. Enggak bang kan mampir aja. Jangan. Kalau suami suka, mama, bunda, umi, nanti buatkan ini ya, ayam rendang. Buatkan aja dengan cara apapun. Kalau ibu tak dapat uang, pinjamlah dulu sama Bu Rini sama Bu Yatri banyak. Pinjam dulu. Ya betul, pinjam. Tolonglah. Ya. Yang ketiga, jangan tolak keinginannya, penuhi syahwatnya. Penuhi syahwat. Meskipun suami dalam keadaan bau ketek tak masalah. Kan udah tahu ibu kan? Udah tahu bau suami beda kan dengan suami tetangga kan beda kan? Bajunya itu. Iya. Itu ibu luar biasa. Jangan dikit-dikit abang isi kepalamu itu teruslah bang. Capek aku bang. Capek mandinya. Makanya tipisin rambutnya jangan panjang-panjang. Kalau malas mandi ya kan? Iya kan tergantung izin suami. Tergantung izin suami. Kalau rambut panjang itu darurat ya silakan. Kan ibu alasannya malas rambut basah. Kata suami, potonglah. Jangan botak lah bu. Paham bu ya 3 ya? 3 penuh. Hormati suami, layani seperti raja. Masakkan suami sesuai dengan hobinya, sesuai dengan seleranya, makanan favoritnya. Yang ketiga penuhi syahwatnya. Insya Allah ibu. Itu tips dari saya. Mudah-mudahan istri saya mendengar. Kenapa bu? Kenapa bu? Semakin tinggi ilmu agamanya, semakin tinggi syahwatnya. Itu relatif. Enggak. Itu ilmu fisiologi kayaknya bu. Iya. Di buku kan bu, bukan hadis kan bu? Bukan hadis. Ya kalau di buku ya banyak. Memang begitu, makanya banyak walid-walid. Walid nak dewi boleh. Iya bu. Iya bu. Ini haji atau rumah tangga sih? Baik bu. Saya mau bertanya Pak Ustaz, yang memenuhi suami ya. Baik. Itu kalau misalkan suami lagi sakit, itu kan sudah lama gitu kan tidak memenuhi tanggung jawabnya gitu. Tapi dia nawarkan gitu, nawarkan. Nggak gini bu, kalau suami biasanya dalam keadaan sakit badannya, kalau Bang Joni nggak sakit biasanya. Belum selesai Pak Ustaz. Oh ya, sip lanjut bu. Enggak, masanya ibu masalah nawarin, saya bingung nawarin apa. Iya nawarin apa dulu kan ibu kan? Apa? Oh iya. Jadi karena kita ini kan berbaik hati. Oh iya. Kasihan karena kita tidak jadi umroh tapi kita ikhlas gitu loh karena melihat sikon dia tak apalah kita senyumin. Tapi kondisi barang bagaimana? Dia kan lagi masa pengobatan. Oh iya. Sangat luar biasa. Ya, maksud saya bu, ibu kan punya kreasi sendiri. Jangan, udahlah bang kamu sakit nanti kamu mati, jangan. Iya senengin lah dengan cara apa gitu. Mohon maaf bu ya, mohon maaf saya sampaikan. Ini dari umi saya, bukan dari hadis. Laki-laki itu dia pernah cerita dengan santri yang lain. Laki-laki itu nafsunya sampai dia mati. Sebelum dia mati, mau dia sakit, mau dia umur 90, Bang Joni itu masih oke. Cuma meskipun ada perbedaan. Perbedaannya itu kan ada pegangan hidup, ada perjuangan hidup. Ada pandangan hidup gitu. Kalau masih yang oke pandangin sekali mandang hidup dia. Ada pegangan hidup, kalau nggak dipegang nggak hidup. Ya. Ada yang perjuangan, kalau nggak berjuang nggak hidup dia. Nah sekarang masuk fase yang mana gitu kan? Oh ya, kaji aja bu. Ibu dinanya, ibu jadi panjang ceritanya. Oke. Iya bu. Jadi yang penting tidak sakit bu ya. Jangan maksudnya sakit hati. Jangan sampai bikin kecewa bu ya. Kan saya bicara laki-laki, kalau perempuan masih bisa kan? Bisa. Oh ya. Yang tidak. Oh ya, masalah haji dulu bu ya. Oh ya bu. Seru semua, masya Allah teman. Nanti di bab lain nanti. Oke bu ya saya. Ya baik bu. Masih live.
Baik Bu, yang kemudian sekarang ini Bu, tentang umroh. Tadi keutamaan haji, sekarang keutamaan umroh. Yang pertama keutamaan umroh, menghapus dosa. Iya, tapi memang khusus Bu umroh. Menghapus dosa antara umroh pertama dengan umroh kedua. Jadi ibu umrohnya tahun 2025, umroh lagi di 2026, maka dosa 2005 sampai 2006 terhapus. Itulah kenapa kalau ibu mampu, seringlah umroh. Kalau bisa, insya Allah saya doakan umroh dengan Ustadz Nuruddin Andalus Al-Haramain. Amin ya Rabbal. Apa kata Nabi SAW? Hadis ini datang dari Abu Hurairah. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh satu dengan umroh yang lain menjadi penebus, penghapus dosa di antara keduanya. Tahun 2025 bulan Januari umroh, 2026 Desember umroh. Maka dari Januari 2005 sampai Desember 2026 semua dosa dihapus. Tapi jangan gara-gara ini berdosa aku besok umroh lagi terhapus, jangan. Itu namanya mempermainkan Allah. Kemudian wal hajjul mabrur, dan haji mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Itu lanjutan hadisnya. Tapi kita membahas tentang masalah umroh. Berarti umroh satu dengan umroh kedua menghapus dosa. Maka saya doakan ibu-ibu yang sudah umroh mudah-mudahan bisa umroh lagi. Jadi sebenarnya kalau ditanya, Bu, Nabi itu sering memberikan motivasi agar terhapus dosa. Kenapa banyak hadis tentang menghapus dosa? Karena Nabi tahu manusia tidak luput dari dosa. Makanya banyak motivasi. Yang ini, Pak Ustadz sebenarnya menghapus dosa itu apa ya? Banyak. Puasa Arafah menghapus dosa yang lalu dengan yang akan datang. Puasa Tarwiyah, puasa Wahram, semuanya menghapus dosa. Ramadan menghapus dosa. Sedekah bisa menghapus dosa. Sampai sedekah itu bisa menjadikan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik-baik. Jadi semua motivasi itu agar umatnya Rasulullah itu tidak terjerumus. Karena iman manusia itu kadang naik, kadang turun. Subuhnya rajin, zuhurnya males. Asarnya rajin lagi, maghribnya leyeh-leyeh. Apalagi pas ada suami, Pak Ustadz males kali Pak Ustadz zikir. Dosa besar atau dosa kecil yang dibahasnya, Ustaz? Ya, dosa kecil, dosa besar itu kan harus dengan taubatan nasuha. Dosa kecil kan banyak, Bu. Kalau dosa besar kan orang jarang. Orang yang iman seperti ibu kan jarang dosa besar. Dosa besar itu kan, mohon maaf, yang selingkuh, zina muhson, si laki punya istri, yang istri punya suami, itu kan dosa besar tuh. Membunuh dosa besar, syirik itu dosa besar, dukun. Dosa besar itu syirik. Kalau dari hadis Nabi itu 3 yang paling besar. Dari paling besarnya dosa besar syirik, kemudian zina, membunuh, durhaka kepada orang tua. Itu dosa paling besarnya dosa. Dosa yang besar lagi seperti durhaka kepada suami. Itu dosa besar tapi tidak menjadi dosa yang paling besarnya dosa. Kalau ke orang tua iya, paling besarnya daripada dosa-dosa besar. Syirik. Nah, kalau ke suami itu dosa besar juga, tapi bukan top on the top. Tapi kalau top on the top itu syirik, menyekutukan Allah. Dia sholat tapi masih percaya dukun, masih percaya jampi-jampi, masih menganggap semua yang aku dapatkan ini adalah kerja kerasku, bukan karena Allah. Nah itu kan termasuk juga, makanya paham-paham Jabariyah dan paham-paham Mu'tazilah namanya. Bahwa manusia ini semuanya diikat dengan takdir, tak bisa ngapa-ngapain. Jadi meskipun kamu banting tulang, peras keringat, tapi kalau Allah takdirnya kamu miskin, kamu miskin. Nah, percaya dia, ya udahlah kalau gitu nggak usah kerja. Karena aku nggak tahu takdirnya apa. Paling kayaknya aku nih orang miskin. Dari dulu aku kerja nggak kaya-kaya. Akhirnya nggak kerja. Berarti kan percaya kepada seperti orang yang dipaksa dengan takdir. Jabariyah sama Mu'tazilah. Baik, yang kedua, keutamaan umroh. Menghapus dosa besar dan kecil dan menghilangkan kefakiran. Nah, ini termasuk salah satunya. Tapi di sini gabungannya dengan haji. Kalau yang umroh saja menghapus dosa saja. Bahasanya menghapus dosa dan membuat orang kaya. Tulis saja begitu. Iya, menghapus dosa. Yang dua menghapus dosa dan membuat kaya. Atau menghilangkan kemiskinan, buka kurungnya. Karena kalau definisi kaya ini bukan berarti orang kaya itu harus banyak uangnya, kan gitu, seperti itu. Apa hadis Nabi? Iya, saya bacakan hadis Nabi.
Tabi'u bainal hajja wal umrata fa innahuma yanfiyanil faqra wad dzunub. Kamu silakan kerjakan haji, tabi'ul hajja wal umrata. Laksanakan haji kalau mampu, karena haji dan umrah yanfiyani akan meniadakan al-faqrah kemiskinan, wadzunubah dan dosa. Haji dan umrah bisa menghilangkan kefakiran, kemiskinan, dan menghilangkan dosa. Nah, salah satu sahabat bertanya, dosa apa? Bisa dosa besar, bisa dosa kecil, karena bergabung dengan haji. Tapi kalau umrohnya saja, hanya umum saja, dosa saja. Tidak detail Nabi apakah dosa kecil. Tapi kita sebagai umat ini tak perlu ngitung-ngitung dosa besar atau kecil. Berarti kamu ada indikasi mau buat berdosa. Iya. Yang penting dosa, ya. Kalau ibu merasakan dosa besar, baru tanya. Jadi kalau ada tanya dosa besar atau kecil, berarti berbuat dosa besar. Dosa kecil banyak-banyak jadi besar. Ya, sikit-sikit lama jadi Oke. Banyak-banyak menjadi nggak ada ya. Seperti apa kata Nabi? Yanfiyal kibaru khabatsal hadidi wad dahab. Seperti besi, kalau sudah dihapus dosanya, orang yang umroh dan haji, dosanya itu akan dihapus seperti besi diubah menjadi emas. Besi kan besi nggak ada harganya kan? Dijual paling berapa sekilo? 2.000, 4.000. Tapi kalau emas sekilo, banyak tuh Ustaz. Ibu ada emas sekilo? Kalau sekilo berapa gram kira-kira? Ada ya? 1.000 gram, banyak itu tuh. Bu Mida punya ya? Oh, Mas Bro. Mas Bro bukan sekilo 2 kilo, 73 kilo. Memang lah Bu Mida. Jadi seperti besi dirubah menjadi emas, itulah perumpamaan kata Nabi. Jadi orang kalau umroh dan haji seperti itulah. Kemarin kan Bu Mar nanya kan apa keutamaan haji dan umroh. Jadi biar semangat ibu-ibu semuanya untuk haji dan umroh. Kemudian selanjutnya nomor berapa Bu? 3 ya? Oh baik. Doa orang yang umroh dikabulkan Allah. Doa umroh yang umroh dikabulkan Allah. Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru waqad wafdullahi da'ahum fa'ajabuhu was'aluhu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, kemudian orang yang haji dan umrah adalah wafdullah, tamu-tamu Allah. Al-hajju wal umrah, orang yang haji dan orang yang umrah, wafdullah, adalah tamu-tamu Allah. Bagaimana tamu Allah? Kenapa disebut tamu Allah? Karena mereka semua dipanggil oleh Allah. Jadi ibu haji dan umrah itu dipanggil oleh Allah. Berarti datang ke sana adalah duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Bagaimana tamu? Tamu tentu ketika wasa'aluhu fa'ajabuhu wasa'aluhu fa'atahum. Fa'ajabuhu, pasti Allah akan ijabah, pasti Allah akan berikan. Wasa'aluhu, mereka meminta kepada Allah, ajabuhu, Allah akan ijabah. Semua yang ibu minta di sana, apalagi di tempat-tempat yang dikabulkan Allah, tempat-tempat mustajabah, multazam, rukun ya antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, di Bukit Sofa, di Bukit Marwah, di Multazam, di belakang Maqam Ibrahim, di depan Ka'bah, di dalam Hijr Ismail, di Padang Arafah, di Raudah di Madinah. Semua tempat mustajabah, ibu kalau minta Allah akan ijabah. Fa'atahum, maka Allah akan berikan kepada mereka. Tentu Allah memberikan kepada kita ini sesuai dengan kadar kebutuhannya. Orang yang dimampukan, contoh dulunya ketika belum umroh susah memondokkan anak, tapi ada jalan sama Allah. Jadi rezeki itu bukan hanya sekedar tambah kaya, tidak. Hatinya tambah lapang. Menengok rezeki Allah itu selalu bersyukur. Sehat, itu kan rezeki Bu. Bangun dari tidur ibu tuh nggak kram, kepala nggak pusing. Kan berapa banyak orang bangun dari tidur tiba-tiba leher sakit, ya kan? Iya, tiba-tiba belenek, tiba-tiba perut sakit, iya kan? Jangankan setelah tidur Pak Ustaz, sebelum tidur udah mules. Maka ibu setelah tidur alhamdulillah sehat, itu rezeki. Berapa banyak hari ini, detik ini, jam segini, berapa banyak orang berjuang untuk melawan sakitnya di rumah sakit sekarang. Tak percaya, tengoklah. Ada kira-kira ibu masuk rumah sakit, ada orang sakit. Pasti ada orang sakit, ada yang teriak-teriak,
Padahal ibu berangkat dari rumah aman-aman aja, orang kayaknya sehat semua. Tapi sekali masuk ke awal bros, oh rupanya banyak yang diimpus, baru ada yang dioperasi. Iya Bu. Baru ada detik-detik orang yang mau dioperasi. Kenapa? Ada yang gagal ginjal, cuci darah. Nih sekarang banyak cuci darah, dengan tren. Makanya hindari minuman-minuman manis. Minumlah minuman HNI itu, Bu Nasiro ya. Nggak ada Bu Asma nih, Bu Asma ini udah saya promosi. Ya, keluar kota ya. Baik. Baik, selanjutnya Bu. Ya, yang keempat. Yang keempat, pahala umroh keutamaannya adalah mendapat pahala berlipat ganda. Terutama sholatnya. Udah kan? Di Masjidil Haram berapa ribu? 100.000. Di Masjid Nabawi 1.000. Di Masjidil Aqsa 500. Maka kalau ibu umroh, ibu berkesempatan memiliki satu sholat dapat pahala 1.000 di Masjid Nabawi. Luar biasa. Berapa kali ibu sholat? Sholat waktunya aja 5 kali. Belum sholat sunnahnya. Berapa ribu yang ibu kumpulkan? Tak bisa terhitung. Makanya itulah menjadikan kita terhapus dosa. Jadi yang belum umroh, bilang sama suami, ayo bang kita nabung. Cara nabungnya nabung langsung ke travel, kalau enggak bikin sendiri rekening itu khusus umroh dan haji. Tapi kalau bisa sambil daftar haji dulu. Insya Allah kalau ibu niatnya baik, niatnya kuat, insya Allah sampai ke Mekah Madinah. Ada yang belum pernah umroh di sini Bu? Ada. Bu Yesi belum ya? Bu Yesi. Bu Mar belum, Bu Mar? Insya Allah. Iya. Nanti bulan Juli saya berangkat 21, saya khususkan untuk kajian fikih ini saya doakan. Udah berapa kali saya doa terus? Dibikin video sama saya. Atau saya sebut langsung namanya semua. Namanya. Iya. Kalau gitu di TikTok aja, kalau gitu saya sebut semuanya. Nah, di TikTok. Belum punya TikTok? Iya, kalau nggak punya TikTok nggak usah nyelur TikTok, nanti TikTokan terus. Baik Bu ya, mendapat pahala seperti kata Nabi, sholatun fi masjidi hada, sholat di masjidku di Mabau ini, afdalu min alfi sholatin fi masiwah, lebih utama daripada 1000 sholat di lain masjid. Kemudian wa masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholatin, 100.000 kalau di Masjidil Haram, 1000 di Masjid Nabawi. Yang terakhir, pahala umroh, khususnya di ibadah tawaf. Tulis saja seperti itu. Keutamaan pahala umroh, terutama di ibadah tawaf. Nomor berapa itu loh Bu? Iya. Orang yang melaksanakan tawaf 7 kali putaran dengan sempurna, maka seperti memerdekakan budak. Jadi yang kelima itu, keutamaan umroh adalah mendapat pahala tawafnya. Kenapa? Kalau 7 kali putaran seperti memerdekakan budak. Jadi Nabi kenapa memberikan seperti ini? Karena dulu memerdekakan budak ini adalah orang kaya. Bagi orang miskin tak mungkin bisa memerdekakan budak, maka dikasih motivasi seperti ini. Nah kalau sekarang dikurus ke uang 70 juta. Jadi sekali tawaf ini, satu budak Bu. Memerdekakan budak berarti 70 juta. Yang melaksanakan tawaf 7 kali putaran, pahalanya seperti memerdekakan budak. Sama dengan kurang lebih duit sekarang 70 juta. Makanya Bu, ketika umroh itu dibilang ibadah khusus ya karena tawaf itu tidak bisa dikerjakan di tempat lain. Coba kalau sholat saya tanya, sholat boleh di mana saja kan? Boleh, di laut boleh. Di mana-mana boleh, di rumah boleh, di lapangan boleh. Tapi kalau tawaf tidak, harus depan Ka'bah. Jangan pula bikin Ka'bah sendiri, itu latihan manasik haji, manasik umroh. Makanya umroh itu satu-satunya. Jadi saya doakan ibu-ibu panjang umur bisa sampai sama ke sana, biar merasakan bagaimana melaksanakan tawaf. Bagi orang yang benci sama Islam, nggak ada gunanya kita ke sana. Cuma keliling-keliling Ka'bah, batu kok. Nah ini yang tak betul kan. Berarti orang ini tak percaya sama hadis. Kalau kita kan karena ikut Nabi. Ka'bah itu bukan hanya dari sebelum Nabi Adam itu kan malaikat yang tawaf di Ka'bah itu.
Kan pertama Nabi Adam yang membuat minta sama Allah, ya Allah saya rindu dengan Baitul Ma'mur. Ketika saya berada di atas dulu, saya kan ibadahnya di Baitul Ma'mur. Saya pengen ada juga di dunia ini. Maka dibikinkanlah Ka'bah, suruh buat sama Allah. Buat wudi alin nasi bibakkata. Dibuat sama Nabi Adam. Ternyata ketika zaman Nabi Nuh hancur. Kena banjir bandang Nabi Nuh. Maka direnovasi oleh Nabi Ibrahim. Jadi kalau ditanya Ka'bah kapan? Sejak Nabi Adam. Jadi ketika sudah dibangun oleh Nabi Adam, malaikat turun tawaf. Jadi Nabi Adam tuh rindu, saya rindu beribadah seperti di Baitul Ma'mur keliling juga. Sampai sekarang Baitul Ma'mur ada di atas, setentang dengan Ka'bah itu. Yang beribadah tuh malaikat, 70.000 malaikat beribadah. Selesai diganti 70.000 yang lain. Terus begitu. 70.000 yang sudah pernah ibadah nggak balik lagi. Berapa banyak sampai sekarang malaikat tuh? Oh, unlimited, miliar triliunan. Jadi jangan oh saya gampang nanti malaikat lupa sama saya. Nggak ada lupa. Satu orang itu yang nyiksa kita 1000 malaikat yang ngadilin. Kita kalau diadili di pengadilan yang hakimnya kan paling 1. Hakim 2, hakim 3 paling 5 lah. Di apa namanya? Di alam dunia saja orang kalau diadili kan hakimnya 5, 7. Jangan salah, 1000 malaikat yang ngadilin kita sendirian. Ngomong sedikit, nih tengok CCTV-nya, Sir. Kamu kan pernah ini kan, pernah nyolong ayam kan? Nih. Pernah nemu duit kan, padahal jelas itu punya kawannya, tapi kau masukkan. Nih yang kau bawa epok-epok sama risol di rumah orang nih kan. Kenapa? Ya harus tobat. Tobat kan banyak caranya. Kalau tobatan nasuha, menyesal kepada Allah, mengakui, tidak melakukan lagi, berjanji, kan banyak. Itu subhat, Bu, antara halal dan haram. Kenapa, Bu? Itu filosofi mana, Bu? Baik, untuk haji, Bu, ya, karena banyak, jadi masih akan berlanjut. Ini dilanjutkan atau pertanyaan? Saya tanya dulu. Lanjutkan aja. Baik, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa sekarang, Bu? Oke, baik. Kita lanjut ke sekarang. Oke, baik.